Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review dan selamat datang di BTS. Oke, buat hari ini kita akan sharing santai aja. Sebenarnya sih tadinya tuh pengen bikin video ini tuh live stream, tapi lagi-lagi laptop saya kurang memadai buat ngelakuin live stream itu. Jadi ini videonya dibikin offline aja. Jadi nanti kalian bisa nonton kapan aja video ini tanpa perlu harus nontonin saya secara live. Karena ini adalah video santai, jadi ya nggak apa-apa lah ya saya minum-minum kayak gini. Dan ya di sini juga ada makanan sih. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang ini, tentang cara menang lomba video. Nah, video ini tuh dibuat berdasarkan pengalaman saya menang lomba video buka paket dari Bukalapak. Ya, memang sih cuma juara 3, tapi semoga apa yang bisa saya share hari ini tuh bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian yang nontonin video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi untuk bisa bikin video, kita tuh harus tahu dulu tahapan produksi video. Nah, di sini saya udah ada 3 yang saya rangkum. Pertama ada pra-produksi, terus yang kedua ada produksi, lalu yang ketiga pasca produksi. Nah, pra-produksi ini adalah tahapan yang kita lakukan sebelum kita produksi video. Nah, bagian produksi ini adalah tahapan saat kita memproduksi video. Dan pasca produksi ini adalah tahapan di mana hal-hal yang harus kita lakukan setelah memproduksi video. Nah, ini dia tahapan pra-produksi. Karena untuk kali ini adalah bahasanya tentang bagaimana cara untuk menang lomba video, maka di tahapan pra-produksi ini saya ada beberapa hal yang pengen saya bahas. Yang pertama adalah brief atau peraturan. Yang kedua adalah ide. Lalu yang ketiga adalah script dan storyboard. Nah, karena emang konsepnya adalah untuk lomba, maka yang harus kita perhatikan tuh peraturan-peraturan yang terdapat pada lomba video yang kita ikutin. Nah, setelah udah baca peraturannya, dari peraturan itu terus kita membentuk ide. Nah, dari ide itu lalu dituangkan ke dalam bentuk script dan storyboard. Contohnya kayak gini. Di lomba kemarin peraturannya adalah buka paket atau unboxing paket yang dibeli di Bukalapak, terus di videoin. Nah, dari peraturan itu muncullah ide, gimana kalau misalnya saya tetap buka paket, tapi tetap juga buka kebaikan. Kenapa buka kebaikan? Karena saat itu tuh lombanya bertepatan banget sama bulan Ramadan, jadi agak menyenggol-nyenggol bulan itulah, bulan kebaikan. Jadi ide saya tuh buka paket, unboxing barang, sekaligus buka kebaikan. Nah, dari ide itu lalu dituangin ke script dan storyboard. Di script saya ceritanya beli alat tulis, terus dibagiin ke anak-anak yang filosofinya itu menulis kebaikan. Jadi alat-alat tulis itu tuh harapannya bisa menuliskan kebaikan. Kayak gitu sih. Nah, setelah tadi udah praproduksi, di mana kita udah baca peraturannya, terus kita udah nuangin peraturan itu ke ide yang kita punya, dan dari ide itu kita tuangin ke script dan storyboard yang kita buat. Nah, di tahapan produksi kita langsung ngelaksanain syuting sesuai script dan storyboard yang kita buat. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di video kemarin itu
kami ngebagi bagian syuting tuh ada 6 kayak gini. Dimana ada bagian video unboxing, terus bagian video narasi, lalu bagian video produknya, lalu yang keempat ada detail produknya, lalu yang kelima ada video anak-anak, lalu yang terakhir ada video teks pelengkap untuk ngerangkum semua pesan yang dari tadi di awal sampai akhir. Nah, kenapa kita harus bikin storyboard? Nah, gunanya tuh untuk ini, gunanya untuk memisahkan shoot yang harus kita lakukan ketika kita melakukan syuting video. Jadi, video-video ini tuh sebenarnya di syuting bukan di hari yang sama. Jadi, di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tapi karena udah tersusun dengan baik, storyboard dan skripnya, maka kita bisa melakukan syuting di hari-hari yang berbeda dan dengan angle-angle yang berbeda. Nah, setelah itu semua, barulah dilakukan proses editing. Nah, proses editing itulah masuk ke tahapan pasca produksi. Nah, di editing juga, karena ini adalah konsepnya adalah untuk lomba, maka dari editing itu langsung dilanjutkan ke promosi. Untuk promosi ini sebenarnya kita bisa pakai berbagai macam sosial media yang kita punya, mulai dari misalnya Twitter, Facebook. Kalau kamu punya grup WhatsApp juga bisa ditaruh di sana, tinggal disebarin aja. Karena kalau misalnya di lomba-lomba itu selain juga pesannya yang diambil, view, like, dan hal-hal lain yang istilahnya publikasi itu perlu juga menurut saya. Nah, dalam proses editing dan pembuatan video ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Karena ini adalah konsepnya lomba, maka yang perlu diperhatikan adalah hal ini. Ini adalah brand guideline atau bisa dibilang adalah panduan brand dari Bukalapak. Karena waktu itu saya ikut lombanya adalah lomba dari Bukalapak, maka saya research sedikit tentang brand guideline-nya dari Bukalapak. Dan di beberapa perusahaan-perusahaan besar juga guideline kayak ini tuh udah ada. Karena emang itu dibuat buat mencerminkan brand yang dia miliki. Nah, misalnya seperti ini, misalnya Bukalapak ya kan. Bukalapak, terus logo yang dia pakai tuh kayak apa, terus misalnya konfigurasi warnanya tuh kayak apa, misalnya ini dia pakai warna kayak gini, terus jenis huruf yang dia pakai. Jenis huruf ini juga yang akhirnya saya pakai di beberapa teks yang saya munculkan di video yang saya buat. Terus misalnya gaya fotografinya apa, misalnya ini warna-warna yang mereka biasa pakai itu warna apa aja, terus warna yang nggak boleh dipakai itu apa aja. Itu sih beberapa yang saya perhatiin dalam pembuatan video, pas proses pembuatan dan proses editingnya. Terus buat melengkapi proses editing, ada juga namanya musik latar. Nah, untuk musik latar ini saya pakai 2 opsi. Yang pertama pakai audio library-nya dari YouTube. Lalu yang kedua beli soundnya di Epidemic Sound. Nah, 2 source inilah yang akhirnya saya pakai buat pembuatan video saya. Pertama, kalau dari YouTube ini dia gratis, dan kalau misalnya kamu pakai background dan musik latar yang ada di YouTube ini, lalu dipublikasiin videonya di YouTube, itu enggak kena copyright. Nah, untuk yang Epidemic Sound ini juga kayak gitu. Misalnya kamu beli sound yang di sana, kamu pakai untuk video kamu itu, selama kamu masih langganan, maka kamu pakai sound itu kamu nggak akan kena copyright. Jadi itu sih. Memang masalah copyright ini tuh masalah yang agak tricky sih. Jadi kalian tuh harus pastiin kalau misalnya
musik latar yang kalian pakai, terus footage yang misalnya kamu pakai juga bebas dari copyright. Karena kalau misalnya nggak bebas dari copyright, itu juga salah satu hal yang bisa dibilang menghambat untuk kamu bisa menang dari lomba video sih. Ya gitu. Dan setelah saya lihat-lihat dari hasil beberapa peserta lainnya, dan akhirnya saya menang juara 3, saya sih bikin kesimpulan kenapa akhirnya saya menang, karena memang kayaknya video yang waktu itu saya buat itu berbeda dengan video-video peserta lainnya. Jadi emang video yang saya buat itu memang sejujurnya nggak ada niatan buat menang lomba, tapi memang saat itu tuh tujuannya cuma pengen bikin video, pengen promosiin channel ini, Juru Review. Terus yang ketiga ya pengen beli satu barang yang bermanfaat buat anak-anak, dan ya saat itu sih baru bisa beli alat tulis doang, jadi ya itu aja yang saya beli. Jadi seenggaknya kalau misalnya saat itu nggak menang, barangnya tetap bermanfaat buat orang lain. Ya gitu sih kira-kira kenapa saya akhirnya bisa menang, kayaknya ya. Jadi selain memang harus penguasaan teknis, juga harus kuat di pesan dan berbeda dengan peserta lain. Gitu sih kira-kira. Oke, gitu aja kayaknya buat video hari ini. Mungkin agak terlalu cepat video ini, dan kalau misalnya terlalu cepat kalian ulang aja dari awal, dan kalau misalnya ada hal-hal yang pengen tanyain aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, makasih banget untuk semua yang udah nonton. Saya Ono pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.